Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Oktavia Putri Windar dari AM3A Malang dengan NIM 4112011030. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 5 perpajakan, yaitu 1. Jelaskan konsep pertambahan nilai yang dikenakan pajak pertambahan nilai dan jelaskan mekanisme dan berikan contoh penerapannya. Pajak pertambahan nilai yaitu adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa peredarannya dari produsen ke konsumen, merupakan pajak konsumsi yang dalam bahasa Inggris yaitu value added tax atau good and service tax. Mekanisme pungutan PPN yaitu secara umum mekanisme pungutan PPN merupakan rekanan penerbitan faktur pajak dan penerbitan SSP atas setiap penyerahan BKP atau JKP ke pungutan PPN. Dalam mekanisme ini dipergunakan untuk usaha, yaitu pertama usaha jasa pengiriman paket, yang kedua jasa paket wisata. Dengan tarif yaitu 1% dari tagihan penjualan. Bisa dilihat dari sini. Contoh soalnya yaitu paket wisata ke Bandung sebesar 100 juta dengan hitunglah PPN-nya. PPN-nya yaitu 10% dikali 10% dikali 100 juta dapatlah 1 juta. Yang kedua, mekanisme pengkreditan pajak masukan. Mekanisme perhitungan PPN terhadap usaha-usaha tertentu atau penjualan batas tertentu dengan cara pengkreditan pajak masukan terdapat pada keluaran, namun pajak masukan berdasarkan persentase dari pajak keluaran, yaitu usaha semata-mata perjualan mobil bekas, yang kedua usaha semata-mata pedagang emas perhiasan, dan yang ketiga usaha omset sampai 4,8 miliar. Untuk mobil bekas, tarifnya itu 1% dari harga jual, dan yang kedua untuk pedagang emas perhiasan yaitu 2% dari harga jual, dan yang ketiga mekanisme umum PK dikurang PM, yaitu mekanisme perhitungan PPN dengan mengurangkan pajak masukan dengan pajak keluaran dalam masa yang sama. Selanjutnya yang kedua yaitu jelaskan konsep PPNBM, jelaskan mekanisme PPNBM dan berikan contohnya. Pajak penjualan atas barang mewah yaitu atau PPNBM merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen atau pengusaha untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha pekerjaannya. Mekanismenya yaitu pertama PPNBM oleh PKP penjual kepada PKP pembeli, mekanisme pungutan PPNBM oleh pungutan PPN atau PPNBM. Contoh, PT Mandiri membeli motor dengan tergolong mewah yaitu tarifnya 20%, hitunglah PPNBM-nya. Harga beli 50 juta, PPN untuk tarifnya 10% dikali 50 juta yaitu 5 juta, dan PPNBM 20% dikali 50 juta yaitu 10 juta, dan jumlah yang harus dibayar adalah 65 juta. Selanjutnya soal nomor 3 yaitu jelaskan apa saja objek PPN. Objek PPN yang dapat diartikan sebagai barang dan jasa kena pajak yang terkena pungutan pajak pertambahan nilai. Sejatinya semua barang jasa merupakan objek PPN, namun beberapa pertimbangan, baik soal ekonomi ataupun sosial, maka ada beberapa barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN sehingga tidak termasuk dalam objek PPN. Secara sederhana, objek PPN dikelompokkan menjadi dua, yaitu barang kena pajak atau BKP, yaitu barang yang berwujud berupa barang bergerak dan barang yang tidak bergerak, serta barang yang tidak terwujud yang dikenakan PPN. Yang kedua yaitu jasa kena pajak atau JKP, yaitu tiap-tiap kegiatan berupa pelayanan yang dengan berdasarkan perikatan atau pembuatan hukum kemungkinan suatu barang atau fasilitas yang kemudahan atau hak yang tersedia untuk dipakai. Selanjutnya soal nomor 4. Jelaskan tentang apa saja yang menjadi dasar pengenaan pajak PPN dan PPNBM. Dasar pengenaan pajak PPN merupakan istilah yang mengacu pada penggunaan nilai tertentu sebagai dasar penghitungan menentukan besaran pajak pertambahan nilai yang dipungut. Dasar pengenaan pajak PPN dan PPNBM yaitu pertama harga jual, yang kedua pengganti
Yang ketiga nilai impor dan nilai ekspor, dan terakhir nilai yang diatur oleh Kementerian Keuangan. Bisa dilihat dari sini. Dan yang kelima soalnya jelaskan karakteristik PPNBM dan latar belakang pungutan PPNBM. Karakteristik PPNBM dibedakan menjadi jenis pajak lain, yaitu PPNBM merupakan pungutan tambahan setelah atau sampingan PPN. PPNBM bukanlah pajak yang dilakukan dapat dikreditkan PPN. PPNBM hanya dipungut sekali saja, yaitu pada saat impor BKP yang termasuk mewah dan atau penyerahan BKP mewah yang dilakukan PKP pabrikan dari BKP yang tergolong mewah itu. Dan yang ketiga yaitu eksportir melakukan ekspor BKP yang tergolong mewah PPNBM yang sudah dibayar oleh perolehannya Anda minta kembali. Latar belakang PPNBM yaitu PPN berdampak regresif, yaitu semakin tinggi kemampuan konsumen, semakin ringan beban pajak yang dipikul. Yang kedua, konsumsi BKP yang tergolong mewah bersifat kontraproduktif. Yang ketiga, yaitu produsen kecil dan tradisional menghadapi saingan berat dari komoditir impor. Dan yang keempat, yaitu tuntutan peningkatan penerimaan negara dari tahun ke tahun. Yang 6 soalnya yaitu jelaskan perbedaan dari terutang PPN dan tidak terutang PPN, dan PPN yang dibebaskan yang dipungut. Terutang PPN adalah saat barang kena pajak atau jasa kena pajak memenuhi syarat dan ketentuan perpajakan, maka atau jasa tersebut akan terutang PPN. Namun, jika salah satu syarat yang tidak terpenuhi, maka barang atau jasa tersebut tidak terutang PPN. Yang kedua, PPN tidak dipungut adalah pajak masukan yang dibayar oleh perolehan barang kena pajak atau perolehan jasa kena pajak yang penyerahannya tidak dipungut pajak pertambahan nilai dapat dikreditkan. Sedangkan PPN dibebaskan adalah pajak masukan yang dibayar untuk perolehan barang kena pajak atau perolehan jasa kena pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai tidak dapat dikreditkan. Selanjutnya soal nomor 7 yaitu jelaskan apakah yang dimaksud dengan FTZ dan KEK. Zona perdagangan bebas atau FTZ yaitu yaitu beberapa negara di mana bea dan kota dihapuskan dan di kebutuhan akan birokrasi direndahkan dalam rangka menarik perusahaan-perusahaan dengan menambah insentif untuk melakukan usaha di sana. Kebanyakan zona-zona ini berada di dunia ketiga. Mereka adalah zona istimewa di mana beberapa kalangan perdagangan normal seperti bea ekspor atau impor ditiadakan. Dan perusahaan yang didirikan di sana dapat diberikan diskon pajak atau tax break yang sebagai insentif tambahan. Kawasan ekonomi khusus atau KEK adalah kawasan dengan batas tertentu yang tercangkup dalam daerah atau wilayah yang menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi yang berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lainnya. Dan yang terakhir soalnya yaitu jelaskan poin-poin perubahan UU PPN dan PPNBM pada UU Cipta Kerja. Perkreditan pajak masukan merujuk pada pasal 9 ayat 2A, yaitu pengusaha kena pajak melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak, pajak masukan, perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Yang kedua yaitu pengusaha kena pajak mengimpor barang kena pajak. Yang ketiga yaitu pengusaha kena pajak memanfaatkan barang kena pajak tidak terwujud dari luar daerah pabean dalam daerah pabean. Yaitu selanjutnya pasal 9 ayat 8 terkait pengkreditan pajak masukan tidak dapat dilakukan bagi pengeluaran seperti berikut. Yaitu perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak belum pengusaha dilakukan sebagai pengusaha kena pajak. Yang kedua, pemanfaatan barang kena pajak tidak terwujud.
Yang belum, pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Atau yang keempat, perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak. Dan yang kelima yaitu perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang pajak masukannya tidak dilaporkan dalam surat pemberitahuan masa PPN yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan. Dan yang terakhir, perolehan barang kena pajak yang selain barang atau modal jasa kena pajak sebelum pengusaha kena pajak berproduksi sebagaimana pada ayat 2A. Masa pekreditan pajak masukan terdapat pada pasal 9 ayat 9, yaitu menyebutkan pajak masukan dapat dikreditkan tapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa yang sama. Dapat dikreditkan pada masa yang berikutnya paling lama 3 bulan setelah berakhir pajak pada saat faktur pajak dibuat sepanjang belum dibebankan sebagai biaya ataupun tambahan dalam harga perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai UU ini. Dan yang terakhir, membuat faktur pada pajak tanpa identitas pembeli. Terdapat pada pasal 112 UU Cipta Kerja klaster perpajakan pada pasal 13 ayat 5A yang mengatur pembuatan faktur pajak oleh pengusaha kena pajak perdagangan eceran yang berbunyi, pengusaha kena pajak perdagangan eceran dapat membuat faktur pajak tanpa mencantum keterangan mengenai identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual dalam melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak kepada pembeli karakteristik konsumen akhir yang diatur lebih lanjut dalam PMK. Mungkin itu saja dari penjelasan saya untuk tugas 5. Mohon maaf atau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.